Setelah semua bahan tercampur, dan ini teman-teman prosesnya adalah proses fermentasi, dan teman-teman sudah bisa melakukan pemupukan dengan keong sawah atau keong emas, dan satu bungkus terasi yang ukuran kecil seharga 500 perak, kita mampu menghasilkan pupuk organik cair yang setara dengan 2-3 kilo pupuk kimia NPK Mutiara. Bahkan pupuk ini jauh lebih bagus dari pupuk NPK Mutiara, dan ini hasilnya teman-teman. Jadi pupuk organik cair ini banyak sekali unsur yang terkandung untuk kesuburan tanaman. Apa saja fungsinya dan gimana cara membuatnya, di sini kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini udah berbagi lagi memanfaatkan bahan yang ada di alam untuk dijadikan pupuk organik cair tentunya teman-teman. Ini sangat bagus, selain untuk mengurangi biaya, ini juga sangat bagus untuk kesuburan tanaman. Tidak ada yang namanya overdosis untuk tanaman teman-teman. Bahan dasar keong emas atau keong sawah ini kita akan menciptakan pupuk organik cair, yaitu sejenis Pasmo pupuk asam amino. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Pasmo atau pupuk asam amino, ini adalah pupuk organik cair yang mengandung banyak unsur hara mikro ataupun unsur hara makro yang digadang-gadangkan sebagai pengganti NPK teman-teman. Bahkan ini jauh lebih bagus dari NPK. Ya. Sebenarnya pada video sebelumnya sudah berbagi juga cara membuat Pasmo tapi berbahan dasar telur. Nah, kali ini kita akan membuat Pasmo lagi dengan berbahan dasar yang lebih gratis lagi, yaitu keong sawah atau keong emas. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan yaitu sekitar 1 on keong sawah atau keong emas dan 1 saset terasi yang harga sekitar 500 perak. Dan nanti terasi ini berfungsi sebagai makanan untuk mikro pengurai atau mikroorganisme, sehingga nanti lebih cepat kompos dan fermentasi. Bahan selanjutnya yang kita persiapkan yaitu dekomposer. Dekomposer bisa teman-teman gunakan IM4 yang ada di toko pertanian, atau menggunakan IM4 buatan sendiri, atau menggunakan air gula juga bisa teman-teman, atau air gula merah. Nah, ini sebagai dekomposer nantinya teman-teman. Jadi kebetulan udah menggunakan air gula saja, karena IM4 yang udah bikin sendiri sudah habis. Nah, langkah selanjutnya kita haluskan terlebih dahulu keong ini. Kalau teman-teman ada blender, di blender lebih bagus teman-teman. Nah, saran udah, lebih bagus keongnya dipisahkan antara daging dan cangkangnya. Nah, kita ambil dagingnya saja, kita cincang, kita haluskan, kalau bisa di blender sehalus mungkin ya teman-teman. Jadi keong ini bagusnya dibuburkan, karena di sini udah nggak pakai blender, jadi udah hancurkan saja dan udah campur dengan cangkangnya. Bagusnya dipisah ya teman-teman. Nah, setelah keong ini kita haluskan, kita sediakan air lebih kurang 1-2 liter. Nah, minimal 1 liter teman-teman. Selanjutnya kita masukkan keong yang sudah dihaluskan dan kita campurkan. Yang ini ya teman-teman, terasi yang sudah kita haluskan juga kita campurkan. Selanjutnya teman-teman
campur dengan IM4. Kalau IM4 2 tutup saja. Kalau menggunakan gula itu sekitar 2 sendok gula ya teman-teman yang dicairkan. Kita aduk. Selanjutnya kita masukkan bahan ini ke dalam media botol mineral yang bening ya teman-teman. Jadi kuncinya botol mineral yang bening yang tembus cahaya, atau teman-teman menggunakan galon ataupun drigen yang tembus cahaya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan. Nah, setelah bahan kita masukkan ke dalam drigen, kita langsung untuk fermentasi. Fermentasinya dilakukan secara alami, yaitu disimpan di tempat teduh selama kurang lebih 10-15 hari teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah difermentasikan sekitar 15 hari, hasilnya akan seperti ini. Bentuk pasmonya itu berwarna coklat atau kemerahan. Ini tandanya sudah terfermentasi secara alami, dan ini stoknya cukup banyak teman-teman. Nah, untuk pengaplikasiannya kita bisa lakukan untuk penyemprotan ataupun dikocor teman-teman. Ya, takarannya kita akan bahas. Takarannya itu sekitar 200 ml atau 250 ml pasmo tadi. Kita campur dengan 15 liter air atau 1 tangki. Dan kita spray atau penyemprotan terhadap tanaman. Nah, bagusnya terhadap tanaman yang akan mulai berbunga atau sudah mulai berbunga teman-teman. Ya, jenis tanaman yaitu tanaman sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman hijau lainnya. Penyemprotan itu bisa teman-teman spray biasa aja. Nah, ini bisa dilakukan pagi ataupun sore teman-teman. Jadi fungsinya untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah, dan menyuburkan juga ya, untuk pucuk juga teman-teman. Jadi begitulah pengaplikasian pupuk pasmo. Nah, ini ya teman-teman, kita lanjut panen ya, buah dan bunganya alhamdulillah banyak sekali teman-teman. Nah, ini murni menggunakan pupuk organik atau pasmo. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Nah, ikuti terus.